Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya dalam pelajaran PRE, penerapan rangkaian elektronika kelas 11. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari salah satu jenis sensor, yaitu sensor cahaya. Ya, atau kita bakal lebih concern ke LDR nih pada kesempatan kali ini. Kenapa LDR? Karena dalam praktek biasanya kita menggunakan sensor cahaya jenis ini, yaitu LDR. Oke, apa sih LDR itu? Nah, LDR adalah singkatan dari Light Dependent Resistor atau disingkat dengan LDR. Adalah jenis resistor yang nilai hambatannya atau nilai resistansinya tergantung pada intensitas cahaya yang diterimanya. Nilai hambatan LDR akan menurun pada saat cahaya terang dan nilai hambatannya akan menjadi tinggi atau naik dalam kondisi gelap. Dengan kata lain, fungsi LDR, Light Dependent Resistor, adalah untuk menghantarkan arus listrik jika menerima sejumlah intensitas cahaya, kondisi terang, dan menghambat arus listrik dalam kondisi gelap. Poinnya ada di kata terakhir ya, saya ulang lagi dengan kata lain, fungsi LDR adalah untuk menghantarkan arus listrik jika menerima sejumlah intensitas cahaya atau dalam kondisi terang, dan menghambat arus listrik dalam kondisi gelap. Jadi saat dia mendapatkan cahaya atau terkena cahaya, dia berfungsi sebagai penghantar arus listrik, ya. Dan ketika tidak mendapatkan cahaya atau dalam kondisi gelap, maka dia menjadi penghambat arus listrik tersebut. Naik turunnya nilai hambatan akan sebanding dengan jumlah cahaya yang diterimanya. Pada umumnya, nilai hambatan LDR akan mencapai 200 kilo-ohm pada kondisi gelap dan menurun menjadi 500 ohm pada kondisi cahaya terang. LDR yang merupakan komponen elektronika peka cahaya ini sering digunakan atau diaplikasikan dalam rangkaian elektronika sebagai sensor pada lampu penerang jalan, lampu kamar tidur, rangkaian anti maling, shooter kamera, alarm, dan lain sebagainya. Jadi naik turunnya sebanding ya sesuai jumlah cahaya yang diterima. Naik turun, jadi semakin tinggi hambatan berarti cahaya yang masuk semakin tinggi juga, seperti itu. Begitupun sebaliknya, kalau cahaya yang masuk sedikit berarti hambatannya sedikit ya. Di sini ada kata sebanding. Nah, terus aplikasinya atau penerapannya biasanya di sensor lampu penerangan jalan, lampu kamar tidur, pokoknya yang berkaitan dengan cahaya, seperti itu. Nah, ini ada simbol LDR, simbolnya sama seperti resistor ya, cuman ada bedanya, ada dua tanda panah masuk menuju LDR-nya. Ya, itu yang membedakan dengan resistor biasa, karena sebenarnya LDR ini adalah jenis resistor ya yang peka terhadap perubahan intensitas cahaya. Oke, di sini ada cara mengukur LDR Light Dependent Resistor dengan multimeter. Alat ukur yang digunakan untuk mengukur nilai hambatan LDR adalah multimeter dengan fungsi pengukuran ohm. Agar pengukuran LDR akurat, kita perlu membuat dua kondisi pencahayaan, yaitu pengukuran pada saat kondisi gelap dan kondisi terang. Dengan demikian, kita dapat mengetahui apakah komponen LDR tersebut masih dapat berfungsi dengan baik atau tidak. Nah, yang pertama, mengukur LDR pada kondisi terang. Langkah pertama, atur posisi skala sektor multimeter pada posisi ohm. Selanjutnya, hubungkan probe merah dan probe hitam multimeter pada kedua kaki LDR, tidak ada polaritas, jadi sama saja ya, karena resistor ini tidak punya polaritas atau plus minus. Lalu berikan cahaya terang pada LDR dan baca nilai resistansinya pada display multimeter. Nilai resistansi LDR pada kondisi terang akan berkisar sekitar 500 ohm. Selanjutnya, mengukur LDR pada kondisi gelap. Langkah pertama sama, atur selektornya pada posisi ohm, selanjutnya hubungkan probe merah dan probe hitam sama, lalu tutup bagian permukaan LDR atau pastikan LDR tidak mendapatkan cahaya. Jadi LDR kita tutup sehingga nggak ada cahaya masuk. Lalu baca berapa nilai resistansi yang ada pada multimeter. Nilai LDR di kondisi gelap akan berkisar sekitar 200 kilo ohm. Cukup sekian pembelajaran kita pada kesempatan kali ini mengenai salah satu jenis sensor cahaya, yaitu LDR. Ya, silakan kalian kerjakan tugasnya, kalian buat resumenya dengan baik agar dapat memahami materi yang saya sampaikan. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Stay safe, stay healthy, stay at home. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.